dari penyakit ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengerti Bapak Ibu pejabat ini di Kabupaten Brebes atau organisasi perangkat daerah yang lain, Bapak Ibu di pembina Kabupaten Masyarakat dari Provinsi Jawa Tengah yang praktis sudah 4 hari ini mendampingi keliling di 2 kabupaten kota di Kota Tegal dan Kabupaten Brebes. Saya ada 2 hari lagi Bapak Ibu dari kami ingin terima kasih sekali untuk kami mengapresiasi sekali atas pendampingan terutama Pak selama kami berada di Kabupaten Brebes kurang lebih sejak kemarin pagi sampai dengan siang hari ini 2 hari. Jadi kami sudah dibawa untuk ke 15 titik pantau diawali dari Monumen Juang. Itu keberhasilan yang perlu setelah ini lepas dari kegiatan KKS tetap perlu dipertahankan. Jadi mau ada atau enggak ada KKS itu betul tugas mengikat memang harus dilaksanakan begitu karena ya sudah menjadi kewajiban kita untuk memastikan masyarakat mendapatkan hak untuk mendapatkan lingkungan sehat yang layak bumi, jadi dicintai oleh masyarakat. Nah, kami ingin menyampaikan singkat-singkat saja mungkin beberapa titik yang kami kunjungi plus kira-kira catatan-catatannya apa yang mungkin bisa sebagai perbaikan ke depan. Artinya ini sama sekali tidak diniatkan untuk mencari-cari kekeliruan atau kesalahan begitu, tetapi catatan-catatan ini kalau ada harapannya sebagai bagian masukan untuk perbaikan ke depan bagi Kabupaten Brebes begitu. Misalnya untuk 2 tahun lagi mengikuti kegiatan KKS lagi atau kegiatan-kegiatan lagi yang kira-kira indikatornya atau tantangannya berkaitan atau substansinya hampir sama dengan apa yang kita cek pada 2 hari. Di bagian Jino Pak Laudinas, Pak Laudi mendampingi Bapak ke Jakarta. Baik, kemarin sudah disambung baik, sudah bersama juga. Kemarin catatan kami hanya belum dilengkapi sarana yang di public friendly saja mungkin. Iya, jadi harapan ke depan tentu tidak hanya di monumen tetapi fasilitas-fasilitas umum itu seyogianya memang kita lengkapi Pak, karena ke depan kan memang kita tidak hanya melayani masyarakat yang tidak memiliki kebutuhan khusus, tetapi masyarakat kita yang juga memiliki kebutuhan khusus, minimum akses mereka ada dari blok, ada handrail, ada bidang yang memudahkan mereka kalau menggunakan kursi roda. Jadi minimum pemerintah kabupaten menyiapkan itu Pak di sarana-sarana yang baik pelayanan publik maupun hal-hal yang sifatnya fasilitas. Kedua, SMP 1 Brebes kemarin juga sudah ditunjukkan Pak dari Dinas Pendidikan di sini, dari OPD Pendidikan. Yang paling pernah jadi ini sangat sayang gitu. Saya nggak Bapak kalau soal SMP 1 hadir juga. Yang menarik adalah beliau menyampaikan mungkin mindset beliau terkait dengan tadi Bu Sugiat Pak, jadi bisa memperbaiki kalau perlu. Jadi narasi larangan merokok itu diubah. Jadi yang menurut saya dihaluskan
Sementara di sarana pendidikan, sarana pelayanan kesehatan kita nggak boleh tolerir yang gitu-gitu. Jangan dihaluskan bahasa-bahasa larangan merokok itu, jangan dihaluskan. Karena itu contoh Pak, begitu ya. Jadi ini penekanan begitu. Kami sama sekali tidak melarang merokok Pak, begitu. Tetapi kita harus bijak juga. Begitu. Merokok sebaiknya di mana begitu, kita harus tegas begitu. Karena ya sayang sekali begitu ya kalau nanti ada anak-anak yang melihat. Saya tidak yakin juga kalau anak-anak tidak melihat perilaku bapak gurunya atau tamu-tamu dari bapak gurunya yang kesana yang merokok tidak lihat kok agak susah ya itu kan, tempat visibility-nya lumayan besar begitu ya. Yang kedua kami ingin pastikan juga mudah-mudahan paradigma seperti ini tidak mengedukasi diri sendiri, mengimplementasikan itu paling awal ada di lingkup kita, begitu, lingkup OPD, lingkup tempat di mana pemerintah itu memberikan pelayanan publik. Itu yang mudah-mudahan bisa menjadi catatan untuk bagi SMP 1. Hal-hal lain yang sifatnya inovasi, begitu ya, kami sangat senang sekali di SMP 1 Sungai Bersih, begitu ya. Hanya memang catatan kritikal kedua, salurannya agak, saya tidak tahu ya, agak airnya agak hitam ya di bagian saluran. Sepanjang keliling sekolah itu salurannya tidak begitu bersih begitu. Saya tidak tahu apakah memang terpengaruh dari kondisi sekitar atau tidak ya, tetapi salurannya tidak begitu bersih. Kami ada fotonya, cuma nanti kami coba saya mudah-mudahan belum terhapus, tapi kami melihat seperti itu. Nanti mungkin bisa. Dan ada genangan Pak, genangannya lumayan gitu ya. Tidak sedang menuju kering juga genangannya gitu. Jadi mudah-mudahan sih ada penanganan lebih lanjut begitu ya. Tidak hanya di SMP 1 tetapi mungkin di seluruh OPD yang lain begitu ya. Terutama karena ada anak cukup banyak Pak. Jadi untuk kita menghindari potensi demam berdarah, dengue atau penyakit-penyakit karena vektor begitu, khawatirnya mungkin anak-anak ada. Kemudian terminal yang tipe C pertama kami pikir sih karena juga memang penggunanya tidak banyak, tetapi memang mudah-mudahan kita ini ya Pak dari Pemkab bisa memberikan atensi begitu ya, karena beberapa titik fasilitas umum yang ada di terminal juga kelihatannya perlu perbaikan gitu, seperti di ruang musola kelihatannya perlu ada perbaikan. Kemudian belum juga ada ruang khusus untuk laktasi atau kesehatan kalau tidak salah. Tetapi memang tiket masuknya sudah terasuransi gitu Pak, sudah terasuransi, artinya kalau ada apa-apa minimum sudah ada bentuk perlindungan gitu ketika kita berwisata di sana. Kemudian mungkin perlu ada pembenahan di pos kesehatan begitu. Baik dari sisi fasilitas maupun kira-kira ruangnya mungkin bisa dibuat lebih. Popdarisnya kelihatannya sudah bekerja sangat keras begitu ya, untuk terus-menerus memberikan atau memastikan lokasi tersebut tetap beroperasi di tengah sulitnya untuk setiap hari mendapatkan pengunjung gitu pada kondisi yang belum recovery secara keseluruhan pasca COVID gitu. Kemudian kami sih berharap mudah-mudahan inisiatif yang Popdaris maupun pemerintah desa lakukan di lokasi itu bisa terus dilakukan. Kemudian terminal Tanjung juga menurut kami sudah karena ini di UB punya provinsi ini juga baik Pak, baik ruang kesehatan, ruang laktasi ada, walaupun memang kelihatannya perlu dibantu untuk memberikan
biar tidak terlalu kelihatan gitu kalau ada ibu yang menyusui, karena kelihatannya dari kita bisa ngintip ke dalam ruang panjang. Terakhir kemarin di Pasir Ibu lumayan perjalanan ke sana hampir 2 jam, 1 jam 40 menit sekian datang ke sana, dan kami senang sekali karena ini bisa memadukan antara setidaknya dua tatanan, pendidikan maupun pariwisata. Wisatanya sangat lengkap. Ini mudah-mudahan bisa jadi salah satu ikon, satu di antara 68 menurut Bu Wida kemarin dari Bu Wida dari pariwisata yang menyampaikan bahwa Pasir Ibu ini hanya satu dari 68 objek wisata yang sudah terdata dan sudah dikunjungi semuanya oleh Bu Wida. Jadi kami senang sekali bisa diajak ke lokasi dimaksud, karena pengelolanya juga sangat konsen begitu, terus mengembangkan wilayahnya untuk bisa awalnya hanya untuk keluarga santri saja, tetapi seiring berjalannya waktu ternyata untuk visi untuk mengembangkan daerah di sana sangat banyak, sehingga sudah puluhan hektar berhasil dibebaskan. Jadi mudah-mudahan ketika ada penilaian KKS lagi 2 tahun ke depan, mudah-mudahan Brebes bisa tim siapapun nanti penilainya, mudah-mudahan kesini dan bisa diajak ke Pasir Ibu lagi untuk melihat pembangunan beberapa fasilitas wisata maupun pendidikan yang seperti itu. Bagusnya karena ini sudah masuk juga di website Jateng, dan Brebes jadi itu sebagai sarana promosi yang sangat baik, Pak. Jadi memang sudah seyogianya sarana fasilitas destinasi pariwisata itu harusnya selalu semua masuk ke websitenya kabupaten dan provinsi, sehingga informasinya, tarifnya, harga tiket masuk, dan apa-apa yang bisa dikunjungi oleh masyarakat bisa terinformasi sehingga makin banyak. Hari ini dimulai dari Puskesmas Brebes. Ini puskesmas yang jumlah kapitasinya 45.000. Ini salah satu yang terbesar di Brebes. 45.000 ya. Kondisinya saya pikir semua memadai sesuai dengan Permenkes tentang kesehatan masyarakat gitu. Saat ini juga infonya sedang akan mengikuti akreditasi ulang gitu, mudah-mudahan bisa menjadi puskesmas yang paripurna setelah mendapatkan media. Catatan kami sih sebenarnya karena memang yang ditangani cukup banyak, mudah-mudahan pelayanannya tidak terhambat begitu, karena baik antrian ataupun kenyamanan masyarakat yang ada di sana. Tetapi dari sisi fasilitas kami tidak ada komplain sama sekali, karena sifatnya memang semua sudah lengkap begitu, instalasi limbahnya juga ada gitu. Hanya memang harapannya sih karena beban beberapa target-target RPJM kan dibebankan juga ke puskesmas begitu, mudah-mudahan sih ada macam-macam inovasi yang bisa tumbuh di sana, pelayanan jemput bola yang bisa terus dilaksanakan gitu, agar target-target pencapaian di bidang pembangunan kesehatan bisa semakin cepat untuk diraih. Kemudian PSB Teknologi Hidayah, kami juga tidak ada komplain di sini Pak Menteri, saya pikir sudah yang baik. Kemudian saat ini agak banyak informasi yang kami dapat juga di Posyandu Sri Kandi tadi di kecamatan Rengas Bandung, Desa Rengas Bandung. Nah, info saya tidak tahu ada dinas sosial juga atau tidak di siapa tadi. Jadi di sana karena lansianya sangat banyak, kami mendapat informasi bahwa cukup banyak peserta posyandu yang aktif mengikuti posyandu setiap bulannya, tetapi ada yang belum terdaftar sebagai peserta
JKN. Ya, peserta JKN kita dijamin BPJS Kesehatan. Saya bahkan mencatat beberapa nama yang mungkin masih perlu dicek kembali kondisi sebenarnya apa gitu di RW yang ada di pos yang dimaksud, tetapi kami sih berharapnya karena informasinya kan sudah UHC, ya, sudah 106,7%. Kondisi di mana ada yang belum terdaftar begitu ya, atau tidak tercatat sebagai peserta PBI padahal layak begitu ya, karena ada ibu siapa namanya, dia janda, anaknya 2 di Jakarta begitu, tetapi tidak aktif kepesertaannya gitu. Ini kami pikir perlu ada perhatian begitu dari dinas sosial, BPJS Kesehatan juga begitu yang ada di cabang di Brebes untuk memastikan agar masyarakat tidak sulit. Karena ini Pak, sayang sekali kalau keaktifan mereka di posyandu ini sangat aktif begitu, tetapi setelah dicek kok ya tidak menjadi peserta, kan aneh. Padahal kan posyandu ini harapannya kalau bisa ya sekaligus juga mendaftar gitu. Ditanya sekalian saja sudah terdaftar atau belum, statusnya apa, dicek kan baik NIK saat ini kan bisa sekalian dicek Pak, ada NIK-nya atau tidak, aktif BPJS Kesehatannya atau tidak. Jadi kan posyandu ini bisa sekaligus peringatkan tugas-tugas di Capil maupun di dinas sosial sebenarnya. Ini harus artinya begini Pak, jangan nanti masyarakat itu yang harus sudah tua begitu ya, kesulitan untuk berangkat ke MPK misalnya, membawa lagi macam-macam berkas begitu. Padahal sebenarnya ada posyandu yang setiap bulan yang mereka bisa, bapak ibu yang ada di OPD terkait bisa hadir juga di sana gitu, memastikan kembali posisi yang warga yang ada di situ sudah masuk dalam skema BPJS PBJKN atau tidak. Satu, memastikan bantuan sosial terhadap mereka dicabut atau tidak gitu. Karena kan saat ini kan kondisinya ada yang dicabut Pak. Yang kasihan adalah pemerintah itu mencabut tetapi tidak menginformasikan. Jadi ketika mencabut PBJK-nya, sebentar Pak Senang mungkin tadi saya teruskan lebih lanjut terhadap teman-teman yang ada. Terima kasih Pak. Ini Pak Luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan tambahan Pak, ini juga semacam kami punya catatan masing-masing. Sebelumnya saya pantun dulu Pak Masku, makan siang, makan roti dengan bubur. Assalamualaikum, selamat siang. Kita lihat hati bersyukur. Kita melihat jadi apa? Artinya kita selalu tidak mencari suatu kesalahan untuk dalam suatu perjalanan dalam bagaimana kita bisa menumbuhkan untuk menjadi kabupaten atau kota yang sehat. Tetapi kita bagaimana bisa dari pantauan kita, dari apa yang kita lihat di lapangan itu menjadi semacam nanti solusi apa yang akan bisa kita berikan buat perbaikan ke depannya. Itu yang paling tujuan yang kita lakukan. Mudah-mudahan dari hasil pemantauan kita atau penelitian kita, jangan hanya Brebes itu dikenal sebagai hanya kota menghasilkan telur asin dan juga bawang. Mungkin jadi nanti akan ditambah lagi kota yang atau kabupaten yang sehat gitu. Tapi dari hasil bersama hari ini, kenapa ada beberapa hal yang harus kita koreksi ke depannya gitu. Perjalanan Hattori pertama dimulai dari KPT ini Pak. Dari tadi mungkin sudah disampaikan oleh Mas Anugrah sebagai sebuah simbol. Ini adalah kantor bupati ya, dan sangat disayangkan sekali. Pertama kami datang langsung disambut oleh sebatang puntung rokok di toilet.
menjadi semacam gerbang pintu masuk untuk apa yang ada di Bupati ini adalah semacam gambaran yang ada di kabupaten secara umumnya. Kalau sudah kesannya sudah awalnya sudah seperti ini, akhirnya yang lain juga kelihatan seperti itu. Itu yang bukan di toiletnya ya, di depan pintu masuk toilet. Sepanjang ini. Di atas hidran. Ya. Itu ucapan selamat datang buat kami. Yang kedua, ini sebagai bangunan baru saya melihat ada beberapa hal yang perlu ini diperhatikan. Seperti halaman depan itu lantainya sudah mulai bergeser antara tiang dengan lantai itu perlu. Ini bangunan baru, sangat disayangkan sekali kalau tiba-tiba udah mulai ada retak gitu. Yang ketiga Pak, mungkin hanya untuk penambah hiasan untuk lebih mempercantik halamannya diperbanyak dengan tanaman yang hijau. Untuk halaman itu baru di KPP. Atau yang kedua Tugu Perjuangan. Di Tugu Perjuangan seharusnya itu menjadi simbol untuk bagaimana kita memberikan semangat buat kita untuk lebih berjuang lagi. Dan itu juga perlu ditambahkan seperti yang disampaikan Mas Abdullah. Bagi saya tambahannya adalah di toilet lagi. Di toilet itu ada yang copot yang terus sama yang kemarin bapak yang mengangkat yang copot itu karena saya lewat sana langsung dia perbaiki gitu. Kemudian di sana banyak anak-anak yang lagi bermain. Mungkin untuk keamanan anak-anak bermain itu sana kan mungkin dari musim kering ya, jadi rumput-rumput juga sudah tidak ada, tapi itu perlu ditambahkan lagi di maintenance-nya untuk rumput-rumput itu bisa tumbuh lagi biar jadi ketika anak main jatuh pun dia akan lebih smooth jatuh ketika itu rumput. Kemarin tidak ada rumput di area permainannya. Kemudian di SMP 1 overall bagus. Mungkin kalau dari Mas Anugrah ada beberapa hal yang perlu ditambahkan. Kemudian di terminal ada bangunan musholanya dan bangunan kantornya saya berumur yang terminal ini ya, TBC ya. Itu depan kantornya itu depan pimpinan kantor kepalanya itu sama musholanya itu hampir copot gitu bangunannya kayu-kayu gitu. Kemudian bak sampahnya belum ada yang seperti itu, ada yang belum tertutup. Kemudian di area terminal tersebut paving blocknya tidak rata. Artinya akan lebih mempermudah akan apa ya, menjadikan di terminal itu menjadi susah lalu lintasnya akan lebih terkendala. Kemudian juga di lantai kantor juga mulai ada yang terpecah Pak ya. Kemudian di pasar Bakang Tuhin, kalau Mas Anugrah melihat ada tikus, jadi kalau tikus artinya udah indikasinya udah tidak higienis atau tidak saniter lagi. Kemudian di saluran air di depan pasarnya, iya saluran air di depan pasarnya Pak, banyak sampah Pak, banyak sampah dan airnya tidak mengalir. Ada sampahnya itu kalau ada perlengkapan safety, tetapi belum mencukupi dan juga belum ada perintah semuanya harus pakai safety-nya. Sebenarnya bukan di atas perahu pun pemakaiannya, tapi di atas belum turun perahu ya. Itu untuk safety dari taman mangrove. Kemudian yang berada di sekitar di taman mangrove yang kita ada itu sudah banyak jembatan yang agak besar, itu perlu diperbaiki. Ya, tracking
sampah semua saya lihat waktu saya juga. Maka saya termasuk juga termasuk juga di jalanan Pak, masih banyak sampah-sampah masyarakat di jalanan. Ya ini mau saya contohkan aja deh, Banyuwangi yang juga kabupaten saya tidak pernah sampah berekuasi 4 tahun yang lalu. Mudah-mudahan terus tidak bisa meniru Banyuwangi lah. Kemudian di terminal TPB secara bagus ya, cuma ada bedanya yang digadel batu. Digadel batu ya, tolong seperti kok miskin banget ya, ini harus digadel batu gitu ya. Kemarin verifikasi lapangan diakhiri dengan kita bersama pasir. Saya ngomong karena saya sangat puas bersama. Terima kasih. Oke, hari ini ke Puskesmas Brebes yang saya pentingkan itu adalah ketika ini perlunya apa ya? Ini Pak Dani ya, yang biasanya tidak jalan lagi selama 6 bulan Pak. Alasannya saya ada juga sih kenapa ada alasan seperti itu ya. Artinya tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan sesuatu hal yang rutin gitu. Misalnya kita mandi tiap hari, tiba-tiba 6 hari nggak mandi. Ya, artinya sesuatu hal yang rutin tetap harus berjalan. Kemudian saya minta hasil PL juga lama. Artinya kalau udah lama itu berarti cari-cari berarti tidak ada hasilnya ya. Kemudian setelah dilakukan IKL lalu dianalisis Bu. Artinya analisis dan dokumentasi itu semacam bukti ketika kita sudah bekerja. Ketika kita melakukan sesuatu terus misalnya ada kejadian luar biasa terkait penurunan faktor kesehatan lingkungan, kita akan disalahkan. Tapi kalau sebenarnya kita sudah bekerja, ini buktinya, ini rekomendasinya, ini harusnya harus diintervensi maupun nanti pihak usernya tidak melaksanakan itu silahkan. Karena kita sudah bekerja, misalnya dengan tidaknya tidak menghubris dari rekomendasi kita, ya kita akan bisa disalahkan gitu. Ya. Kalau itu bukan untuk semuanya proses sudah seperti itu. Di SD Nurul Hidayah ya. Tadi ada pendengar ada masa ada yang melakukan verifikasi lapangan. Selain beberapa catatan yang telah disampaikan oleh Pak Andi dan Pak Dedi, saya intinya hanya melengkapi saja. Jadi beberapa lokus yang kita kunjungi ada 15 itu menurut saya memang ada beberapa banyak ya lokus yang harus diperbaiki, terutama itu pasar, terminal, terus tempat wisata yang masuk seperti informasi dari bagian pariwisata itu sebenarnya banyak sekali potensi pariwisata yang bisa digali dari Kabupaten Brebes ini. Ada 68, tapi kemarin yang kita kunjungi 2 itu sebenarnya gini, suatu daerah itu maju atau tidaknya kita harus mencari daya tarik apa sih yang bisa kita jual, seperti itu ya. Contohnya gini, Bali itu maju karena pariwisatanya seperti itu. Jadi ketika misalnya Brebes mempunyai 68 tempat wisata yang selama ini mungkin belum terekspos oleh masyarakat, jika dinas pariwisata itu bekerja dengan optimal, bagaimana menggarap tempat wisata tersebut ya, apalagi Brebes ini kan tempat lintas Pulau Jawa ya, jadi orang mudik itu di Pulau Jawa itu ke pasar ya. Saya sempat pertama kali masuk itu juga sempat shock gitu ya, karena kondisinya itu untuk pasar yang belakang podium itu selain belum
keramiknya sudah banyak yang rusak, dan itu lantainya juga masih banyak yang tanah, terus ada bagian atap juga yang tidak tertutup secara rapat. Itu pastinya kalau hujan itu nggak terbayangkan ketika kondisi hujan itu pasti kondisi pasar itu akan becek kan gitu ya. Itu saluran airnya, terus sampahnya pun juga banyak yang menumpuk gitu ya. Itu kondisi kering aja itu kita nggak nyaman gitu ya untuk masuk ke wilayah pasar itu. Nah, apalagi kalau kondisinya musim penghujan gitu, pastinya nggak tahu ya seperti apa gitu. Terus pemisahan antara komoditas pangan sayuran dengan hewan itu juga masih banyak yang tercampur gitu seperti itu. Jadi penataan komoditas itu belum tertata dengan baik. Jadi mungkin lebih banyak instansi pasar dan instansi yang terkait dengan pasar itu lebih instan bagaimana, karena pangan ini kan merupakan apa ya, yang sangat, kalau kita menyediakan, bagaimana kita menyediakan pangan yang aman untuk masyarakat. Kalau tempatnya saja untuk berjualannya saja sudah tidak memenuhi kelayakan seperti itu. Jadi mohon agar apa yang terkaitan masyarakat dan kepedulian dari pemerintah untuk pembenahan pasar secara bertahap seperti itu ya Bu ya. Ibu mungkin memang menggunakan akan memerlukan anggaran yang tidak sedikit, tapi pasar itu tidak perlu yang dengan gedung atau fasilitas yang bagus, tapi yang penting dia tertata rapi antara komoditas sayur dengan pangan hewaninya gitu kan, terus sarana airnya, terus pengelolaan sampahnya seperti itu ya. Terus atapnya mungkin kalau memang tertutup rapat sehingga ketika hujan pun itu air tidak becek seperti itu ya. Dan di pasar Kelapa Gading itu tidak adanya unit pelayanan kesehatan. Kalau untuk pasar Induk Brebes itu memang kondisinya sedikit lebih baik, tapi ya untuk sampah juga masih banyak tidak terkelola dengan baik gitu kan. Terus tidak adanya ruang laktasi. Jadi sebenarnya kita kemarin ditunjukin katanya ada ruang laktasi, tapi sebenarnya itu adalah ruang yang satu ruangan dengan sebetulnya katanya ruang layanan kesehatan, tapi itu cuma diberi sekat seperti itu. Jadi mungkin kedepannya penyediaan ruang laktasi terminal ya, terminal itu terminal C itu memang kondisinya juga sangat ini ya, masih harus perlu perbaikan karena dari sisi lantainya itu banyak yang sudah retak-retak, terus bagian tempat sholat itu bagian plafonnya itu sudah bolong, terus ada tiang penyangga bagian musola itu yang sudah kayak mau roboh gitu, jadi kropos. Itu nanti mengkhawatirkan di saat ada yang jamaah sedang sholat kan yang tidak terjamin lah ya keselamatannya. Jadi adanya ruang dulu ya, memang mungkin karena kepala sekolahnya ini adalah perokok, jadi memang mungkin ketika dia ingin menerapkan kebijakannya kan, ketika jadi apapun kan kembali ke pemimpinnya ya Pak Ibu ya. Bagaimana dia akan menerapkan untuk tidak merokok kalau dirinya sendiri merokok kan gitu. Jadi memang itu memang harus ada mungkin harus ada gurunya juga yang mengingatkan, tapi karena ini adalah lingkungan pendidikan jadi memang wajib itu tidak boleh, karena bagaimana murid akan mendengarkan ya, misalkan nasihat guru kalau gurunya saja. Tapi untuk secara keseluruhan sebenarnya untuk SMP Brebes itu sudah baik, karena di situ ada komitmen dari kepala sekolah bagaimana meningkatkan sekolah itu menjadi sekolah yang baik gitu ya, dengan fasilitas dan kebijakan-kebijakan yang beliau sampaikan menurut saya. Juga untuk SDIP Al Hidayah itu juga luar biasa, sekolahnya bersih,
Di situ juga ada pemanfaatan kolam air menjadi kolam ikan lele, ada greenhouse, terus kantinnya juga itu sudah mendapatkan penghargaan ya tahun lalu BPOM. Kalau untuk satuan pendidikan mungkin catatannya hanya di bagian kepala sekolah itu ya Pak ya, mereka terus kalau bagian pelayanan tadi, pelayanan satu pintu itu tadi ketika masuk di situ, kalau saya melihatnya sudah bagus ya, karena sudah ada loket untuk masing-masing dinas yang melakukan perizinan usaha, itu sudah bagus. Terus, tapi tadi setelah saya tanya, itu belum adanya ruang pelayanan kesehatan, jadi belum tersedia. Tadi saya tanya kenapa ya, karena memang belum tersedia, jadi mungkin nanti bisa difasilitasi. Tadi sudah menarik ya, sudah ada tempat bermain anak ya, jadi jika ada yang mau anak, nanti anaknya biar gak jenuh bisa bermain. Yang lainnya sama sih catatannya seperti Pak Andi dan Pak Diki. PPA juga mungkin akses jalannya, terus alat untuk menghancur komposnya juga sudah terlihat tua ya, sehingga mungkin kalau intinya sih perlu dukungan terhadap, tadi sih keluhannya kan dukungan anggaran ya, yang beberapa kali untuk pengajuan sering tidak disetujui seperti itu. Terus mungkin kalau misalnya kita juga tidak bisa mengharapkan anggaran terus ya mungkin bisa untuk TPA ini bagaimana menghidupkan kembali tokoh-tokoh masyarakat untuk bank sampah seperti itu, bank sampah sehingga bisa melakukan pengurangan pembuangan sampah ke TPS seperti itu. Seperti kita kemarin ke Kota Tegal itu Karang Tarunanya itu sangat aktif dalam bank sampah, sampai dia itu punya kerajinan aneka dari sampah plastik ya, itu sampai kita itu sampai enggak ini tas bagus banget ya, tas dompet gitu itu nggak ngira ya kalau itu dari apa sih bungkus permen seperti itu. Jadi mungkin bisa diaktifkan apa sih tangannya atau ibu kadernya gitu ya. Terus kalau dari tingkat sekolah mungkin bagaimana cara memilah sampah gitu. Karena tadi waktu di SDGT Al-Hidayah itu waktu saya tanyakan gurunya itu belum ada pembiasaan terhadap pemilahan sampah, tapi hanya untuk bagaimana untuk menjaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Pemilahan sudah ada Al-Hidayah, tapi bagaimana memanfaatkan sampah yang plastik yang seharusnya bisa diolah menjadi sesuatu yang berguna. Mungkin catatan saya sekian. Dari beberapa catatan yang kami lakukan, ini bukan berarti kami mencari kekurangan dari Bapak Ibu sekalian ya, karena memang untuk membangun suatu kabupaten yang kota sehat itu tidak mudah. Tentunya dibutuhkan suatu anggaran yang luar biasa ya saya untuk bisa ini, dan tapi bagaimanapun untuk menciptakan suatu lingkungan yang sehat itu juga bisa dengan bisa dikatakan tidak harus menggunakan biaya yang mahal. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat dari hal-hal yang kecil gitu kan, seperti pasar itu juga tidak perlu fasilitas yang pembenahannya secara besar-besaran dulu, tapi bagaimana kondisinya dulu nih, dari segi lantainya gitu kan, dari segi saluran airnya, pemisahan antara komoditas segar sama olahan. Demikian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami mungkin dari tim itu mungkin artinya berdasarkan asesmen yang sudah dilakukan, memang yang diusulkan adalah pada mudah-mudahan
Jakarta di Amin. November begitu ya. Tentu dengan perbaikan artinya saya sangat tertarik untuk berangkat ke Bekasi ya, ke Brebes karena orang yang nggak paham terhadap Brebes ini kan cuma punya dua. Orang ngerti Brebes itu kalau tidak beli bawang goreng ya pasti orang nggak ngerti kalau ternyata di sini banyak sekali potensi yang bisa terus dikembangkan. Kami mudah-mudahan terutama untuk kunjungan biar lebih banyak kesini bapak ibu yang bergerak di bidang IT atau mudah-mudahan ada investasi lebih banyak untuk terus mengembangkan IT di website itu jadi bisa lebih banyak lagi mengupload data-data soal potensi pariwisata yang sehat itu Pak, yang ada values-nya, yang datang tumbuhnya dari masyarakat secara langsung gitu ya, yang behavior friendly, yang orientasinya hijau gitu, green tourism gitu, jadi masyarakat juga semakin tertarik gitu. Karena mudah-mudahan nanti ketika 2 tahun lagi ada penilaian KKS atau kegiatan-kegiatan yang lain, promosi pariwisata sehat itu di Kabupaten Brebes sudah semakin tinggi sehingga ini akan menunjang juga berbagai macam proses kontestasi atau kegiatan atau penghargaan karena biasanya kan saling berkaitan. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti November nanti Pak bisa main ke Jakarta. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini tentu tidak akan bisa didapat manakala tim dari Pak Dhani lintas program lintas OPD di provinsi terus-menerus melakukan pembinaan Pak ya. Karena ini juga tim yang berganti-ganti gitu. Kami senang sekali Pak sudah tetap bisa didampingi. Saya tidak tahu setelah ini kami serah terimakan kayak dokumen pindah ke Pemalang atau nanti timnya siapa yang mendampingi, tetapi pada tidak bisa. Pak kami berapresiasi yang tinggi Pak tentu atas apa yang telah dilakukan di provinsi, karena tentu sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah provinsi memang tugasnya itu langsung mengawasi bapak ibu yang ada di kabupaten kota. Jadi malah baik tahun penilaian maupun tidak ya bapak ibu di provinsi lah yang akan lebih dekat ke bapak untuk saling memeriksa kondisi secara real time atau secara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Teman-teman mungkin yang saya hormati Pak Sekda, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala OPD atau yang mewakili yang di Kabupaten Brebes, kemudian tak lupa teman-teman dari tim verifikator tingkat nasional sekali di Kabupaten Kota. Nah, syukur alhamdulillah pada siang atau sore hari ini kita telah selesai ya untuk di Kabupaten Brebes. Tapi tim pembina ini harus masih dampingi Pak Sekda. Kemarin tim di Kota Tegal. Nanti ini serah terima di Pemalang. Bahkan saya sudah janjian dengan Bupati Pemalang mau ketemu soalnya nanti ada bicara kaitannya dengan narasumber Kabupaten Kota Sehat. Besok minggu depan ada dikasih dengan Surakarta Pak. Itu ada di Solo. Ini masih belum ada di Solo, ada di Klaten sama di Boyolali. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami bersyukur, saya apresiasi sekali Bapak Ibu yang ada di Kabupaten Brebes sudah mau mengikuti verifikasi Kabupaten Ibu yang ikut Kabupaten Kota Sehat, dan bersyukur Kabupaten Brebes ini dikunjungi oleh tim verifikator nasional. Jadi Bapak Ibu yang dikunjungi terus kami melihat beberapa masukan itu sebenarnya berterima kasih karena banyak ini ya Bapak Wali Kota maupun Bupati yang telepon, kenapa kok daerah saya tidak dikunjungi Pak? Saya jadi tidak bisa menjawab ini bukan tim verifikator karena mereka bertanya-tanya ini Pak saat ini.
kami tidak dikunjungi, kenapa? Nah, kok ada yang dikunjungi? Nah, ini. Saya ingin jelasinnya nggak bisa Bapak Ibu. Ini nanti dilihat saja, nanti saya bilang hasilnya seperti apa yang tidak dikunjungi. Jadi pertama, Brebes saya kira harus bersyukur bisa dikunjungi oleh Bapak Ibu tim verifikator pusat. Dan kalau saya lihat dari beberapa masukan, itu memang kenyataannya memang harus kita tingkatkan Pak Sekda. Tidak ada masalah, itu hal yang memang harus ditulis seperti itu. Bagi kami di pembina itu hal yang biasa kalau seperti itu. Yang penting kita bisa ketemu di Jakarta ya Pak. Dalam rangka penerimaan pada Pak. Jadi ya sesuai Pak Nugraha tadi mengatakan seperti itu ya Pak. Bapak Ibu ini saya minta nanti biar Jakarta. Bapak nanti kalau menerima penghargaan di Jakarta jangan heran Bapak ya, nanti yang namanya bupati dan wali kota itu duduknya sudah sembarangan. Ada yang di pinggir tangan pada saat ini di Kabupaten Brebes. Bapak Ibu tim verifikator sudah sampaikan, mudah-mudahan tidak dibawa ke Jakarta ya Pak. Yang kekurangannya di sini aja nanti kita selesaikan ya Pak. Ya, dibawa ke Jakarta Bapak Ibu adalah yang tadi baik-baik itu Pak. Yang baik-baik itu mohon dibawa ke Jakarta Pak dan disampaikan, mudah-mudahan Brebes bisa menerima apa nanti kita berdua. Amin. Saya kira itu Pak Sekda, terima kasih banyak. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan Kabupaten Kota hanya dihadiri Kemendagri atau Kemenkes gitu kan. Karena ini udah masa akhir jabatan presiden ya, kita minta presiden yang memberikan supaya lebih bisa bergensi lagi. Kemudian depannya belum tentu di Kemendagri, mungkin kemungkinan bisa jadi di hotel. Oh. Nanti Kalau di permintaan, kalau misalnya mau ini di sana. boleh kalau sekretariat kabinet ini. Iya. Terus kemudian untuk harapan untuk Kabupaten Brebes ke Jakarta mungkin pergi jual telur asin. Yang paling penting seperti yang disampaikan Pak Dadi tadi, misalnya pada pasien dari tangan dan jangan stop di pasar. Nanti nah, yang paling penting ya jangan bicara tapi rasanya parah. Dia harus mengambil bicara. Tapi yang paling pasti pekerjaan mendapatkan penghargaan itu adalah sebenarnya itu adalah kerja keras dari kita masing-masing. Itu bukan dari kami, bukan dari diri sendiri, tapi dari kinerja dari masing-masing ini. Tapi saya mohon maaf, dari forumnya boleh berdiri nggak? Forum setoran. Yang lainnya mana? Pada masyarakat itu di forumnya. Jadi kalau sendirian, dulunya sendirian di mas sendiri. Itu Pak, pastinya apa mereka ini sukses semuanya. Jadi, baik Pak Sangat, kami aturkan kepada tim dari pusat maupun dari provinsi yang telah membina kami. Memang betul Bapak, di awalnya itu kami memang dengan melihat dari 9 tatanan mengevaluasi itu sebab kita memang masih memprihatinkan. Kemudian kita mencoba komunikasi nanti pada seluruh OPD kita juga dan bertemu dengan tim forum sehat, tim forum KKS ini. Kemudian kita mencoba melengkapi apa-apa yang jadi persyaratan itu, dan di bawah bimbingan dari provinsi, alhamdulillah kita komunikasi aktif. Dari setelah dikumpulkan di provinsi, kemudian pasca itu kita juga komunikasi terus sambil melengkapi data, juga menyempurnakan kegiatan-kegiatan di lapangan, dan alhamdulillah matur sangat atas rawuhnya baik dari di provinsi maupun di pusat Brebes pada ini. Tentunya dari beberapa catatan tadi memang sudah pasti nanti seluruh SKPD kami selaku leading sektor masing-masing akan menindaklanjuti. Dan memang Bapak perlu kami laporkan pasca pandemi 2 tahun lebih ini kelihatannya anggaran juga belum pulih Bapak dari pusat. Inilah yang membuat kita pun juga tersiap-siap juga, dan kita pun juga memutar-mutar untuk mencari potensi-potensi pendapatan yang lain. Termasuk juga Pak Bupati juga mentarget penambahan pendapatan dari PBB, BPAD dan sebagainya juga luar biasa, sampai menambah 50 miliar setiap tahunnya. Ini juga dalam rangka mengejar itu Bapak. Kemudian kita juga membuka kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dengan pihak investor pun kita juga sudah komunikasi di dalam
rangka kemarin baru kita dengan APINDO kita komunikasikan terkait dengan pembuangan sampah dan sebagainya, bahwa kita bisa dibantu terutama pembinaan TPS 3R-nya kita juga, dan juga kaitannya dengan fasilitas untuk tersampah dan sebagainya ini sudah kita komunikasikan, dan kelihatannya sudah juga ada sinyal-sinyal positif. Dan kemarin kita juga sudah ketemu dengan tim CSR kita Bapak, dan mungkin suatu saat nanti setelah programnya ini kita tersusun, kita akan mengundang sekitar 50 perusahaan yang sudah beroperasi di Brebes. Jadi perusahaan atau investor yang sudah ada di Brebes ini sekitar 50 perusahaan, dan memang sebagian besar juga garmen. Tadi nyinggung apa yang disampaikan Budi juga, mungkin bisa kreativitas dari pencapaian yang ditimbulkan dari pabrik-pabrik ini bisa dikomunikasikan nanti untuk kerajinan daripada rekan-rekan kita yang di UMKM dan sebagainya, nanti sebagai salah satu terobosannya. Dengan sharing seperti itu, termasuk kemarin juga mungkin dalam kondisi saat ini banyak kebakaran terjadi di mana-mana, Bapak, kita pun juga komunikasi dengan perusahaan yang ternyata mereka memiliki mobil pemadam kebakaran, dan kita tidak MOU, artinya pada suatu saat dibutuhkan mereka pun juga siap. Ini wujud sinergi kita bersama. Kemudian beberapa catatan, terutama tadi ada misalnya kaitannya dengan pasar induk maupun yang tidak bisa kita lawan adalah sangga alam. Ketika badai datang, air masuk itu kan susah. Jadi mudah-mudahan ketika kita merecovery dari apa yang disampaikan bisa diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan berharap next time Pak, ini kan kami punya catatan yang di PT Tempo dulu dengan Menteri Pariwisata, kami itu punya yang namanya The Hidden Paradise, Pak. Surga yang tersembunyi itu ada kami satu wisata tradisi desa adat ya. Kemudian ada lagi yang kita sebenarnya kalau bisa sempat waktu ada satu deswita, kita punya satu lokasi atau daya tarik itu untuk wisata minat khusus. Itu di daerah Garut Timur. Itu 3 profesor sudah datang ke kami, Pak. Dari Prancis, dari Australia, dan Prof. Heri juga datang ke kami. Itu pusat untuk arkeologi, jadi banyak situs di sana. Jadi itu luar biasa sebetulnya. Kami punya potensi, dan itu menjadi satu wisata minat khusus. Kalau pasir Bigung, oke lah, itu MICE sudah hampir masuk di sana. Jadi mudah-mudahan dengan potensi yang ada ini, seperti harapan itu tadi catatannya, kemudian dicatat juga bisa untuk memperbaiki semua kekurangan. Pak Sekda dan Sekretariat Nasional serta seluruh tamu undangan, bahwa kemudian sebenarnya ada 2 peserta yang diundang, seperti yang satu Pak Ketua izin tidak berhalangan hadir karena ada suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Kebetulan untuk forum KKS di Brebes itu ada sekitar 10 anggota yang keanggotanya cukup kolaboratif. Ketuanya itu Pak Mas Nizam dari unsur Kuanzak Pramuka, lalu kemudian sekretarisnya saya dari Forum Masyarakat Madani Kesehatan Hidup dan Tanah, lalu juga ada dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan, ada juga dari Satgas Perlindungan Anak, dan dari SKU Indonesia, serta APINDO, 2 APINDO yang masuk dalam forum. Perlu saya benar cukup apresiasi pada program Kabupaten Sehat ini, karena sebenarnya berharap 3 bulan sekali turun ke sini, Pak. Penilaian 3 bulan, penilaian 3 bulan sekali. Jadi pascanya ada RTM atau roadmapnya itu cukup terberapa ya? Oke, kalau 3 bulan sekali sanggup nggak? Silakan, mau nggak? Ada 3 jam kok dari jalan. Artinya bahwa program semacam ini ada konektivitas antara pemerintah pusat, kemudian provinsi dan kabupaten, sehingga kita menyadari betul. Meskipun ini saya sepakat ini perdana bagi Brebes, namun
gebrakan teman-teman di OPD cukup sangat bagus sekali. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan dokumentasi dari 9 tatanan sehingga pasca kegiatan ini pasca perlu ada roadmap atau rencana tindak lanjut sehingga 2025 kekurangan atau gap yang tadi disampaikan oleh tim verifikasi bisa terpenuhi sehingga Misnara bisa diraih. Kemudian yang sangat penting juga karena teman-teman di Baperlitbangda, kalau di Tegal itu Baperlitbangda itu lagi menyusun sebuah dokumen yang cukup strategis bagi kami, yakni RPJP 2045. Saya pikir isu Kabupaten Sehat ini perlu dimasukkan Bapak di dalam dokumen strategis itu sehingga mudah-mudahan meskipun nanti presidennya ganti bukan Pak Jokowi lagi, program ini masih ada. Program ini masih ada lanjutan dan di RPJP nasional juga ini menjadi masing-masing menjadi ada sustainability yang terjaga karena banyak program, banyak award, tetapi ketika ganti pemerintahan lalu kemudian tidak ada kelanjutannya. Sekali lagi terima kasih Pak, harapannya tadi Pak 3 bulan sekali sehingga kita bisa dan forum bisa berkolaborasi. Bu Emi siap-siap aja Bu Emi. Nah kebetulan saya sudah datang 3 minggu yang lalu sebelum kita pemilihan saya sudah datang 3 minggu yang lalu tapi dengan kegiatan yang lain. Terus kemudian untuk terkait Kabupaten Kota Sehat ini bukan hanya penyelenggaraan yang baru, ini sudah dimulai dari tahun 2005. Jadi sebelum dari Presiden Pak Jokowi kita sudah melaksanakannya. Dan untuk tahun-tahun berikut akan diperkuat. Kalau sekarang hanya baru dari peraturan bersama Menteri dalam Desa, Menteri. Secara ini alhamdulillah semuanya bisa terlaksana dengan baik dan kami mewakili pemerintah daerah maupun Bapak Ibu Bupati mengaturkan terima kasih sekali pada tim Jakarta Pusat dan juga di Pemerintah Provinsi Maluku dan kawan-kawan. Tentunya masih banyak kekurangan kami dan menerima perpustakaan itu kami mohon maaf besar-besarnya dan tentunya apa-apa menjadi masukan kepada sekalian kita dari tim seluruh OPD Kabupaten Brebes siap untuk memperbaiki dan meningkatkan kerja kami. Dan ini memang suatu keharusan pada peningkatan pelayanan pada masyarakat. Ini suatu komitmen pada kami dan tentunya apa-apa yang terbicara tadi, mohon tolong OPD kami segera untuk juga memasukkan program-programnya di dalam baik di perubahan maupun di 2024 agar tadi tindak lanjutnya tidak berhenti hanya di sini saja, tapi tidak ada program dan kegiatan di dalam rangka penyempurnaan di tahun 2024. Sekali lagi kami juga matur nuwun sangat atas bimbingan arahan selama ini dan sekali lagi kami mohon maaf pun derakan sugeng tidak, mudah-mudahan bisa diberikan kelancaran dan kemudahan di dalam perjalanan. Matur nuwun, mohon maaf, walau mau